Siapa di sini yang ngikutin anime Frieren? Banyak yang bilang kalau misalnya anime terbaik gitu ya, of all time. Ya, proof by Eno Bening dan juga Mas Raditya Dika. Meskipun nggak semua orang-orang juga setuju sama opini tersebut. Ada yang menganggap kalau misalnya anime itu bagus kalau misalnya adegan fightingnya banyak. Kayak misalkan Soul Leveling lah, terus habis itu ya anime kayak Jujutsu Kaisen lah, dan masih banyak lagi. Cuman, yang nggak bisa dipungkiri, Frieren tuh punya keunikan dan juga kecantikannya tersendiri. Gak cuma soal fightingnya doang, tapi naratifnya, story-nya, bagaimana cara mereka memperkenalkan setiap karakternya yang bagus banget meskipun cuma 5 menit doang gitu ya diperkenalkan, tapi udah menjadi salah satu karakter favorit. Dan ini menceritakan seorang main karakter yang berpetualang setelah menyelesaikan main quest. Terus udah OP gitu, terus habis itu lo baru sadar kalau misalkan petualang-petualang yang sebelumnya itu bermakna banget. Ini buat lu semua yang pernah main game RPG gitu ya dan udah nyelesain gamenya, terus habis lu mulai lagi dari awal pakai New Game Plus, lu pasti bakal ngerasain kalau misalnya ini petualangan kayak unik banget secara premisnya kayak gimana. Well, di video ngopi kesempatan kayak ini kita nggak bakal bahas dan juga nge-review tentang anime Frieren, tapi kita bakal bahas tentang dramanya. Karena buat lu semua yang nggak tahu, Frieren udah ada season keduanya dan sekarang udah sampai di episode 2. Lu bisa temukan episode terbarunya di Muse Indonesia ya. Baru aja rilis kemarin tanggal 23 Januari untuk episode 2 season 2-nya gitu ya. Dan menurut gue ini salah satu episode yang bagus juga. Dan lu tau gak sih di My Anime List ya, Frieren itu menempati urutan pertama untuk anime terbaik di website ini. Dan season keduanya itu berhasil mengalahkan season pertamanya. Jadi yang bisa mengalahkan Frieren itu cuman Frieren. Dan ini gak gampang loh. Maksudnya anime dengan season kedua itu atau dengan sequelnya berhasil mengalahkan anime originalnya atau prequelnya, itu jarang-jarang banget. Biasanya kalau misalnya ada anime dengan season kedua atau season tambahan gitu ya, biasanya tuh agak sedikit flop. Tapi Frieren sendiri itu berhasil melewati ya kayak semacam kutukan gitulah. Nah, drama yang bakal gue bahas itu datang dari episode perdana season kedua dari Frieren. Dimana ini datang dari sebuah adegan ya, si Stark nggak sengaja datang ke sungai terus bisa ngeliat Frieren sama Frieren lagi bebersih gitu ya. Ada sebuah adegan yang pada akhirnya di capture sama orang Twitter. Ya ini drama datang dari Twitter dan aneh jelas ya. Tapi ini menarik banget. Kita bakal bahas bareng-bareng dan gue penasaran banget sama opini lu kayak gimana. Jadi ada orang Twitter ya, namanya Rock Solid, dia streamer juga, dia mimer juga. Itu bilang waktu ngelihat adegan Frieren itu lagi cuci kaki gitu ya, kalau misalkan Frieren adalah perempuan ideal berdasarkan opini dari dia. Flat chest gitu. Yaitu rata, no S, tidak ada bokong yang besar ya. Short, pendek, dan elf ears. This is the ideal female body. You may not like it, but this is what peak performance looks like. Berdasarkan opini dari Rock Solid, Frieren itu 10 of the 10. Cuman opininya direspon sama orang-orang di Twitter dan dianggap kalau misalkan dia itu PDF. PDF apa Bang Ray? Itu artikel, bukan. PDF itu pedo lah istilahnya kayak gitu. Dan ini menuai banyak banget kontroversi dan juga perdebatan karena nggak semua spesifikasi dari perempuan yang seperti ini itu semuanya anak-anak. Ada istilah namanya petite girl gitu ya, dimana ya perempuan tapi dengan tinggi badan yang di bawah rata-rata. Terus kemudian secara speknya juga gitu ya, nggak yang sebesar orang-orang yang mungkin punya badonkers yang gede-gede gitu ya. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait drama ini karena ini seru banget. Ada pertarungan dan juga gesekan, yang mana gue penasaran juga tanggapan lo kayak gimana gitu ya. Mungkin ada yang terlalu semua juga yang suka cewek-cewek pendek gitu ya. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ya, jadi ini sekali lagi datang dari postingannya Rock Solid di tanggal 18 Januari 2026. Pas banget waktu episode pertama season kedua Frieren itu mengudara. Terus engagementnya itu udah sampai 10 juta orang. Dimana ini mulai banyak banget perdebatan ya. Terus habis itu banyak banget yang menganggap juga kalau misalnya opini dari si Rock Solid itu adalah sebuah indikasi kalau misalnya dia mungkin itu suka sama anak-anak. Lu bisa lihat sendiri bagaimana kolom komentarnya. Yeah, you are PDF ya. Man, don't make me post you. It could be more obvious. Terus habis itu ada yang langsung ngasih lihat gambar Epstein ya. Maybe she didn't look tan, you forgot bare feet, Aristotle feature. No, this is a joke, this is a pic, for a PDF. There you go, I complete your tweet, you're welcome. Ya, banyak banget orang-orang di kolom komentar yang menganggap kalau misalkan spesifikasi perempuan ideal dari akun bernama Rock Solid ini mengarah ke orang-orang di bawah umur.
Seiring berjalannya waktu, makin banyak lagi orang-orang yang ngelihat postingan ini. Dan makin banyak juga tanggapan-tanggapan yang lebih bervariasi. Uniknya adalah dari orang-orang awalnya itu menganggap kalau misalkan spesifikasinya rock solid itu mengarah ke PDF, ya, akhir-akhir ini orang-orang justru mempermasalahkan yang menganggap kalau misalkan perempuan tipenya rock solid itu adalah anak-anak. Padahal ada juga perempuan-perempuan dewasa yang punya tipe badan yang seperti ini. Justru banyak banget yang beropini kalau misalkan orang-orang yang menganggap kalau misalkan tipe ini langsung mengarah ke anak-anak, justru elulah yang bermasalah. Jadi di counter aja. Dan ini bukan sekedar opini doang gitu ya. Kalau misalnya lihat dari teori dunia fashion gitu ya, kayak misalkan gue ngambil dari postingan Zia ID gitu ya, ada istilah namanya petite. Itu merupakan istilah yang menggambarkan perempuan punya postur tubuh yang lebih pendek dari rata-rata, dimana tinggi badan di bawah 160 cm, dan proporsi tubuhnya lebih kecil. Bukan hanya pendek, tapi juga lengan, bahu, dan kaki biasanya lebih pendek dari ukuran standar. Kalau misalnya lu udah di umur 25 tahun dan lu udah menyelesaikan jenjang pendidikan sampai S1, gue yakin sekali dua kali lu pernah ngelihat ada temen lu yang punya ukuran badan yang seperti ini. Jadi sebenarnya orang-orang yang menganggap kalau misalkan ya Freeren ini ideal woman-nya mereka, sah-sah aja gitu. Soalnya apa? Soalnya setiap orang punya orientasi perempuan ideal tuh seperti apa. Ya, dan kalau misalnya buat gue pribadi ya, Freeren gak bisa dikatakan sebagai loli juga, karena dari suaranya itu bukan suara orang yang dilucu-lucuin, dianak-anakin gitu ya. Terus kemudian ya dari segi sikapnya juga udah kayak nenek tua bangka kan, yang kata Stark juga gitu. Terus habis itu enggak yang terlalu menggambarkan bagaimana anak-anak, kecuali kalau misalnya lu lihat dari beberapa anime-anime lain kayak misalkan Kana tuh dari Dragon Maid, terus habis itu ya karakter-karakter yang emang beneran menggambarkan kayak bocil-bocil, baru lalu bermasalah. Tapi menurut gue kalau Freeren sendiri gitu ya, berdasarkan pendapat gue yang sangat amat subjektif, dia nggak bisa dikatakan sebagai karakter anak-anak di bawah umur kalau misalnya lu lihat secara menyeluruh. Kalau misalnya fisiknya doang mungkin, kalau misalnya lihat dari dari suaranya juga, dari sikapnya juga, dari bagaimana caranya dia nge-treat orang juga, dia tuh tua bangka banget. Bahkan Himmel sang pahlawan pun vote kepada Freeren. Cuman gak bisa dipungkiri ya, anime itu kadang tryhard banget gitu. Ada beberapa anime emang pengen kita terjerumus sama karakter-karakter yang emang terlihat mirip banget sama anak-anak. Bahkan konteksnya gak cuma anak-anak doang, kayak misalkan karakter adiknya sendiri ya, Inces pun banyak anjir. Jadi secara norma tuh udah salah. Jadi kita harus bener-bener bisa menjaga diri kalau misalnya nonton anime gitu ya. Jangan sampai moral kita belok gitu. Cuman kalau misalnya dalam konteks Freeren ini, bukannya gue pengen ngebela orang-orang yang emang seakan tertarik banget sama anak-anak gitu. Cuman kita harus lebih objektif lagi dalam melihat kalau misalnya di karakter sebenarnya itu kompleks banget. Dan gak adil menurut gue kalau misalkan the perfect ideal woman itu semuanya adalah perempuan yang punya dada besar, terus habis bokong besar gitu. Kagak, karena itu subjektif banget. Setiap orang, setiap laki-laki itu pasti punya pandangannya tersendiri. Dalam segi fisik ada mungkin orang yang suka badan perempuan yang toge banget, tapi ada juga yang emang flat yang menyesuaikan fisiknya, dan masih banyak lagi. Gak semua orang juga kan suka perempuan yang bulking, yang sering nge-gym, tapi gak sedikit juga orang-orang ada yang suka gitu ngeliat perempuan yang seperti itu. Ya gak sih? Jadi balik lagi, ini tergantung selera masing-masing. Ya cuman kalau misalkan berdasarkan opini gue, kalau misalnya lu masih tertarik sama pasangan lu cuma ngeliat dari fisik dan juga penampilan doang, berarti jatuh cinta lu tuh masih kurang jauh dan kurang mendalam. Kalau misalnya lu ngelihat calon pasangan itu dari karakternya, dari bagaimana caranya dia bersikap sama sesama, sama teman-temannya, sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih mudanya gitu ya, baru lu paham kalau misalnya dia mungkin ya cocok untuk menjadi pasangan lu tuh seumur hidup anjay. Cuman baik aja, gue gak menyalahkan orang-orang yang emang ngelihat dari penampilan juga, karena untuk beberapa orang-orang gitu ya, mungkin penampilan tuh sangat amat penting, nggak salah-salah juga gitu ya. Nggak cuma dari penampilan, mungkin dari performa, dari bagaimana caranya dia merawat tubuh gitu ya, masih banyak lagi. Setiap orang tuh pasti punya speknya masing-masing kayak gitu. Ya lu bisa lihat sendiri bagaimana respon orang-orang yang ngamuk gitu, yang emang bilang kalau misalkan kalau misalkan lu suka Freeren berarti lu adalah PDF gitu, langsung rame. Everything is child to you, you need mad. If you associate being petite with children, then you're the real pedophile here. Aduh, woman, pedophile, mau, low tier rage bait. Wow, look at all the closeted weirdos defending this dude. Is a 1,000 years old, grow up neckbeards. Ya ada lagi yang ikut ngebalas lagi, cuman makin lucu juga gitu karena langsung balas-balasan. Man, I'm an adult woman and I look like that. Iya, soalnya
ada juga gitu loh ya. Maksudnya orang-orang yang seperti Frieren ini meskipun telinganya ya kagak yang elf-elf banget gitu. Bahkan kalau misalnya lu sempat ngelihat video internet yang rame banget gitu. Yang memperlihatkan ada cewek lagi tebar pesona ke polisi. Ini kayaknya termasuk pet juga dah. Berarti maju ke depan dan mondar-mandir dekat polisi saat kondangan. Ini 180 nih atau 175 rata-rata polisi. Kalau misalnya dikurangin sama kepala, mungkin emang di bawah 160. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu, coy. Ada yang kayak free range speknya, men. Lucu banget tebar pesona ke polisi. Ya. Ada yang bilang lagi kayak keep a coping low class and worth you're poor or you have to mind of a pleb. Resource security impact man female breast size preference. Nah, bahkan ada artikelnya di share. Gila, secara science. Nah, I think you are viewing Ren as a child. Talk about projecting small assets is not same as children. I never understood why those tastes are associated with that. Why is liking short flat-chested women considered wrong? Breasts and butts what make them mature? Does liking big breasts makes me look better? Friend is clearly an adult. I don't know what's the problem here. Iya. Jadi mungkin orang-orang yang menganggap kalau misalnya Friend itu sama kayak bocah itu nggak nonton anime secara keseluruhan gitu ya. Karena emang basically secara sikap, secara suara, gue udah 3 kali ngomong kayak gini gitu. Itu gue rasa nggak menggambarkan kalau misalnya dia sebagai anak-anak. Beda gimana tanggapan lu semua soal fenomena ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue rasa itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait dramanya. Sayang banget dinodai dengan hal-hal yang justru tidak terlalu penting ya. Cuma tetap Friend masih tetap menjadi nomor 1 anime My Animalist. Mengalahkan Preman Full Metal Alchemist Brotherhood. Sebenernya udah dikalahin juga sih dia sama Chainsaw Man movie Raise the Hand. Oke, thank you buat udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video Ngopi Gue Undur Diri. Sampai jumpa.